Setelah Avengers Endgame, Marvel seperti kehilangan arah. Tapi DC justru mulai naik dengan satu film di awalan ini yang bikin banyak orang bilang, akhirnya Superman punya film yang layak. Gue pengen bahas dengan dua produksi besar ini. Ini penting banget sih, gue pengen bahas. Ya, film Marvel. Film-film Marvel. Kayaknya kita semuanya tahu soal film-film Marvel. Hero-hero Marvel. Kayaknya kita pasti tahu nggak sih? Dan udah ke berbagai kalangan usia gitu. Dulu Marvel itu raja. Dari Iron Man sampai Endgame, mereka tuh bikin sejarah. Tapi setelah itu, maaf aja nih, rasanya kayak nonton tanpa arah sih. Sebelumnya kalian bisa subscribe dulu ya. Oke, lanjut. Masalahnya ini bukan di aktor-aktornya aja sih menurut gue yang sekarang. Film-film Marvel produksi baru-baru ini bukan hanya di aktor-aktornya aja yang mungkin kena banyak kritikan. Menurut gue nggak itu aja, tapi soal arah. Marvel ini tanpa kalian sadarin atau kalian mungkin yang neliti banget soal Marvel, terlalu banyak cerita yang bercabang. Multiverse kesana kemari, tapi lupa gitu loh. Sebenarnya apa yang bikin penonton mereka tuh peduli? Dan inilah muncul tahun ini yang menurut gue lagi trending juga. Dan ini menurut gue banyak yang bersuara soal film ini. Superman 2025. Ini benar-benar bukan sekadar reboot. Muncul Superman baru-baru ini, tapi bukan yang penuh slow motion atau efek kayak ala-ala Snyder. Atau kartun nostalgia tahun 70-an lah ya. Yang kita tahu Superman versi Snyder itu color gradingnya oke banget sih menurut gue, dan gue masih cukup menyukai dengan properti atau wardrobe yang mereka gunakan gitu. Dan ini versi James Gunn, orang yang menyutradarai film Superman tahun 2025. Ini adalah James Gunn. Ini benar-benar versi baru, but it feels real. Clark Kent yaitu Superman yang kita tahu adalah pahlawan yang sempurna, dan mungkin dari kecil kita dari kita kecil gitu ya, kita diajarin pasti sama orang tua kita atau diarahkan sama orang-orang lain, kayak Superman. Jadi Superman ini adalah hero yang menurut gue ikonik banget, karena terasa seperti hero satu-satunya yang paling kita tahu di awal. Hampir rata-rata pasti semuanya Superman sih dari masa kecil kita. Jadi Clark Kent di film ini kan, tokoh Superman adalah bernama Clark Kent. Di film ini dia terlihat bukan pahlawan yang sempurna, dia terlihat rapuh, bingung soal identitas, tapi tetap melakukan do the right things, selalu berfokus pada melakukan hal yang benar. Nah, ini sebenarnya yang terlihatnya sepele mungkin bagi penonton-penonton yang kurang detail gitu ya, yang hanya terfokus menikmati efek atau pemain. Sebenarnya film ini tuh beda. Versi Superman 2025 ini sebenarnya tuh beda, karena yang paham banget detailnya, film ini tuh bukan pure soal kekuatan, tapi soal pilihan. Dia memiliki fokus soal pilihan. Nah, saingan Marvel ini, DCU, sekarang udah mulai meledakan banget nih masyarakat. Udah mulai meledakan banget para penggemar ya. Superman yang rilis 2025 ini, harus gua akuin, ini sukses banget. Kita bisa lihat dari review di Rotten Tomatoes, kalian bisa lihat. Dan kalau nggak salah, dia tuh mencapai ratusan juta dolar pada minggu pertama. Teater ramai, fans puas, dan para kritikus gua akuin juga pada salut dengan film ini. Padahal film superhero ya biasanya yang kita tahu pasti fantasy kan, bukan dengan karya drama yang biasanya tinggi gitu. Semua orang tuh kayak mulai pada setuju kalau DC ini udah mulai benar serius. Dia benar-benar serius, dia mulai pengen menunjukkan jati dirinya. Bukan karena persoalan hanya CGI, tapi karena jiwanya. Film Superman ini penuh dengan moral juga. Dan yang menurut gua yang gua bahas ini, filmnya Superman sekarang ini penuh dengan moral. Dan ini film yang didirect oleh Snyder. Soal Superman sebelumnya, film-film sebelumnya, itu kalah soal karakteristik atau soal moral. Karena Superman terbaru ini bukan hanya CGI, tapi karena soal jiwa gitu. Superman yang manusia, dia punya hati. Dan itu udah lama banget gak dilihat di film-film yang dipegang sama Snyder. Tapi mohon maaf nih sebelumnya, gue juga menyukai Snyder, tapi setiap produksi pasti ada kelebihan dan kelemahan kan, dan ini gue utarakan. Selama Snyder yang memegang, kita hanya terfokus dengan karakter kerennya aja. Kita tidak terfokus dengan karakteristik yang bermoral gitu loh, yang menyemangati penonton juga, yang ngasih touching ke penonton gitu. Dan Marvel versus DC,
posisinya sekarang mulai terbalik nih. Yang tadinya sempat viral Avengers Endgame dan lain-lain sebagainya. Maaf Marvel, tapi kalian kayaknya lagi di posisi bawahnya DC sih untuk reaksi para penonton ya. Karena Marvel tuh gue akuin masih berjalan, masih aktif, tapi fans makin selektif. Sementara DC yang udah di start duluan lagi, dia comeback lagi dengan awalnya Superman. DC yang baru aja mulai, baru start lagi, tapi dia udah nunjukin arah. DCU nggak perlu varian, nggak perlu 5 layer multiverse. Mereka tuh cuma butuh cerita yang solid. Dan itu mereka kasih di awal permulaan film Superman ini. Mungkin bisa menyemangati makin seru ini ya. Kita bisa lihat dari reaksi-reaksi fans atau reaksi-reaksi penonton yang sudah menyaksikan film Superman ini. Di Twitter, Reddit, TikTok, itu juga banyak banget yang sudah berikan reaksi mereka di film Superman ini. Mereka juga ada isi-isi perdebatan juga sih. Ada yang bilang kalau Superman terbaru ini mungkin ke arah seperti Marvel style. Ada juga yang memuji, ada juga yang melindungi, ada yang bilang justru DC paling jujur. Tapi mayoritasnya yang gue senangin, yang gue tenangin, mayoritasnya itu pada menyukai film Superman terbaru ini. Karena akhirnya ada film superhero yang nendang lagi buat para penonton, nendang lagi pikiran penonton gitu. Superman ini bukan cuman film, tapi bisa jadi triggernya orang-orang buat mulai balik lagi ke bioskop, aktif lagi ke bioskop untuk menyaksikan film DC. Nah, kenapa sih gue anggap film Superman ini berhasil? Karena dia tuh jujur. Film ini nggak sibuk-sibuk ngasih plot twist. Plot twist tuh seru memang mungkin kalau di awal-awal ya. Tapi kalau terus-terusan hanya plot twist yang terlalu monoton, kadang resah juga sih nontonnya. Nah, film Superman ini nggak sibuk dengan plot twist, tapi sibuk buat bikin penontonnya itu care, penontonnya itu peduli. Karena di ceritanya ya mungkin dari sebelum-sebelumnya kita tahu Clark Kent ngerasa kayak alien, tapi dia belajar menjadi manusia. Dan sebenarnya itu inti dari semua pahlawan, itu inti dari semua hero. Dan ini baru permulaan. Dan yang gue pernah baca, gue pernah simak juga, James Gunn udah ngumumin akan ada Supergirl, Batman yang baru, versi yang baru, Swamp Things, Lanterns, semua dalam satu universe yang terhubung dengan rapi. DCU Phase 1 ini, Gods and Monsters, sejauh ini Gods-nya keren dan monsternya juga punya alasan. Ini refleksi soal opini personal. Gue tumbuh bareng Marvel, gue nonton Iron Man di bioskop dan Endgame yang menurut gue ngebekas banget. Tapi setelah itu gue jenuh, gak dapet rasa yang sama lagi. Mereka tuh kayak benar-benar udah maksimalin potensinya, mereka maksimalin powernya di Avengers Endgame. Sampai muncul nih Superman 2025. Dan rasanya percayalah ke perasaan kalian mungkin ngalamin kayak gue juga. Kayak begini sih film superhero yang sebenarnya tuh. Lo gak butuh banyak soal efek yang ribuan dari grading, dari wardrobe, dari FX gitu. Lo cuma butuh karakter yang bikin lo tuh percaya. Dan kali ini DC punya itu. DC akhirnya balik dan mulai kuat. Marvel gue akuin pasti masih bisa bangkit. Tapi harus mulai dari hati sih. Jangan hanya terfokus dengan visual yang kalian bentuk gitu. Kalian kayaknya harus pikirin juga apa yang mayoritas penggemar kalian inginkan. Jadi kayaknya perlu juga sih produksi karya itu mulai dari hati. Jadi kalian sendiri gimana? Masih ada di tim Marvel atau udah mulai mau pindah ke DC? Kalian bisa chat di kolom komen. Kalian jangan sampai kira lo timnya DC banget ya gitu, atau lo timnya Marvel banget ya. Enggak, gue penggemar dua-duanya tuh nemenin masa kecil gue. Dan gue nonton juga banyak dari versi-versi sebelumnya gitu, mulai dari Batman gitu, Batman versi sebelumnya atau Superman versi sebelumnya dan lain-lain sebagainya. Gue nonton semua, Spider-Man semua juga apal gue, jalan ceritanya udah, dan step-step scene-nya juga gue udah paham banget, gue udah hafal banget gitu loh. Gue pecinta film-film superhero gini. Gue harap kalian bisa tulis aja lah pokoknya pendapat kalian di kolom komentar. Kalian tuh lebih setuju gimana sih, atau kalian pengen banget sih berharap apa sih dalam film hero-hero tuh kayak gimana sih enaknya. Kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin kayak DC is back or still team Marvel. Oke, jangan lupa buat like, comment, subscribe. Coba kalian debatin soal ini di kolom komentar. Gue pengen denger. Oke, see you.